Bagaimana mengatasi masalah yang terus berulang ini dan apa hukuman yang bisa membuat jera para pelaku? Kita berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Reza, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali kita berdiskusi dan kita mencari solusi, tapi ternyata ini masih terus terjadi. Apakah hukumannya yang memang tidak terlalu tegas sehingga bisa membuat jera, atau ada hal lain yang membuat ini terus terjadi lagi? Peristiwa yang menyedihkan sekaligus menyakitkan hati ini memang tampaknya mendorong kita untuk kembali membuka bahkan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa hukuman maksimal 15 tahun atau tambah 5 tahun jadi 20 tahun dirasakan belum cukup setimpal bagi manusia bejat yang melakukan perbuatan sedemikian jahat. Kalau saya pribadi terus terang berharap untuk kelakuan yang sudah sedemikian ekstrim, sepatutnya negara bersikap lebih tegas yaitu menjatuhkan hukuman mati. Oke. Tapi penting kita ingat bahwa kalau kita memang ingin menekan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, maka tidak cukup hanya bagi kita berbicara tentang berapa berat hukuman yang harus ditimpakan kepada pelaku. Ada 5 atau 6 dimensi, mulai dari preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, reintegratif, dan juga pemberian restitusi. Nah, seluruh dimensi itu semestinya harus kita sapu bersih untuk menekan terjadinya peristiwa-peristiwa serupa di waktu yang akan datang. Oke. Dari 5 dimensi itu, mana yang mendesak untuk segera kita lakukan? Memang yang paling mudah untuk dilakukan tak lain tak bukan adalah merevisi undang-undang. Karena relatif apabila DPR dan pemerintah sudah sedia sekata, tidak butuh waktu lama untuk melakukan revisi. Itu yang terjadi pada revisi kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Hanya dalam tempo sekian bulan, finalisasi revisi sudah dilakukan. Tapi kalau kita berbicara tentang pencegahan, maka kita bicara tentang dimensi preemptif dan preventif, menurut saya ini jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena tadi sudah dinarasikan. Peristiwa atau kejahatan semacam ini berlangsung dalam ruang tertutup, dan acap kali korban sadar tidak sadar berada dalam penguasaan sepenuhnya pelaku, sulit untuk keluar dari lingkungan yang tertutup untuk mencari pertolongan. Nah, hal-hal semacam itu tentu saja sangat relevan pada dimensi preemptif dan preventif. Butuh waktu yang tidak sebentar saya pikir, dan butuh keterlibatan sekian banyak pihak untuk memastikan bahwa kedua dimensi ini bisa terkelola dengan baik. Baik, oke. Pelecehan seperti ini selalu terjadi di ruang yang dekat dengan korban, dan ada relasi kuasa yang membuat kemudian korban seperti tidak berdaya untuk menghindar dari perlakuan ini. Apakah ada hal-hal tertentu dari dimensi tadi itu yang bisa kita tekankan supaya ini tidak terjadi lagi? Ya tepat, teori yang paling sering dikemukakan seringkali kita bicara tentang kasus kejahatan seksual, tak lain bukan adalah teori kuasa. Bahwa yang kuat, yang dominan akan menaklukkan, akan menguasai, akan mengintimidasi, akan menakut-nakuti, termasuk juga akan mengelabui korban alias pihak yang lemah. Tapi menurut saya, kejahatan seksual tidak hanya terjadi akibat adanya ketimpangan kuasa. Tapi kejahatan seksual juga bisa terjadi dalam situasi-situasi lain, termasuk misalnya hubungan seksual di luar pernikahan. Itu tidak begitu relevan untuk kemudian dijelaskan lewat teori relasi kuasa. Kalau kita lihat yang di Bandung, korbannya begitu banyak, ada 12, dan kemudian berlangsung dalam jangka waktu yang lama sampai ada yang sampai melahirkan. Apakah kemudian tidak ada pihak-pihak di luar daripada antara pelaku dan korban ini yang bisa mengatasi persoalan itu? Normatif orang yang mengetahui adanya sebuah perbuatan pidana, tapi kemudian tidak melapor ke otoritas hukum, maka orang tersebut juga akan tersangkut pidana. Jadi kita bisa bayangkan, andaikan oknum guru bejat tersebut sudah berumah tangga, misalnya sudah beristri, dan istri tahu persis ada perbuatan-perbuatan tak senonoh yang berlangsung di dalam rumah itu, tapi istri kemudian tidak melapor ke aparat hukum, maka sesungguhnya yang bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya si oknum guru, tapi juga istri. Atau bahkan mungkin lingkungan sekitar yang barangkali mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, ada sesuatu yang tidak lazim yang berlangsung di lingkungan tersebut, tapi kemudian tidak melapor, tidak berinisiatif untuk katakanlah mengevakuasi para korban. Tidak berkoordinasi dengan aparat setempat, itu juga barangkali akan memunculkan kompleksitas hukum tersendiri. Iya, biasanya kan santri yang ditempatkan di sebuah pondok pesantren pasti secara rutin dikunjungi oleh keluarga. Tentu saja mereka bisa melihat ada perubahan-perubahan tertentu pada keluarga mereka. Ini kemudian tidak melapor itu, apakah relasi kuasa juga bermain di sini? Karena ketakutan kepada atau penghormatan yang tinggi sebagai seorang pengasuh pondok pesantren?
Sesungguhnya juga ada hal yang unik yang barangkali perlu didalami oleh pihak kepolisian. Bahwa berdasarkan pemberitaan yang saya simak, si pelaku ini, oknum guru ini ternyata tidak pernah meminta para santrinya untuk mengaborsi kehamilan mereka. Oke. Barangkali kita tidak semata-mata bicara tentang adanya ketimpangan relasi kuasa, tidak semata-mata berbicara tentang perkosaan, ada orang dewasa yang melakukan hubungan seksual terlarang dengan anak-anak, tidak semata itu. Adakah kemungkinan di kalangan atau di dalam rumah tersebut terdapat sebuah tata nilai tertentu terhadap adanya keyakinan-keyakinan tertentu, tafsiran-tafsiran tertentu yang sedikit banyak mempermudah terjadinya perbuatan bejat sedemikian rupa. Nah, kalau memang diperkirakan ada tata nilai tertentu yang relevan untuk didalami, maka sudah kita tidak semata-mata bicara tentang masalah hukum, tapi barangkali juga ada faktor sosiologis, faktor psikologis itu sudah pasti, faktor budaya yang mempengaruhi hingga sampai terjadinya peristiwa ini. Oke. Setelah kejadian ini kemudian para anggota dewan, kemudian juga dari kementerian mengusulkan satu hukuman kebiri. Sebelum Anda berkomentar apakah hukuman kebiri ini layak, saya pengen tahu, ini hukuman kebiri sudah pernah dijalankan belum di Indonesia? Aturan hukum tentang kebiri sebetulnya sudah ada bahkan sampai level peraturan pemerintah. Jadi sudah diturunkan, diimplementasikan secara lebih rinci di dalam peraturan pemerintah. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan, walaupun sudah ada hakim yang menjatuhkan pengenaan perlakuan tambahan yaitu kebiri, namun hingga saat ini tampaknya belum pernah ada predator seksual terhadap anak yang dikebiri. Jika itu dilaksanakan, apakah hukuman kebiri ini termasuk jenis hukuman yang bisa membuat jera? Ada salah kaprah di kalangan masyarakat luas yang menganggap bahwa kebiri merupakan bentuk hukuman. Kalau kita baca peraturan pemerintah, kebiri bukanlah hukuman. Kebiri merupakan bentuk perlakuan atau bentuk penanganan dalam kurung bentuk rehabilitasi. Jadi apabila masyarakat ingin agar pelaku kejahatan semacam ini dikebiri, dalam pengertian agar pelaku dikenai perlakuan yang menyiksa, yang mendera sedemikian rupa, maka itu sungguh-sungguh harapan yang salah kaprah. Kebiri sama sekali tidak diposisikan sebagai bentuk penyiksaan, kebiri bahkan tidak diposisikan sebagai hukuman, tapi kebiri justru dijadikan sebagai salah satu bentuk pengobatan. Artinya jika seseorang dikebiri, dia tetap harus menjalani pidana hukuman, penjara? Pidana penjara tetap, denda itu tetap, bahkan bisa saja kemudian hakim mengharuskan pelaku membayar ganti rugi atau restitusi, tapi jangan lupa, kebiri pun andaikan masuk dalam putusan hakim, bukan merupakan sebuah bentuk hukuman. Bukan cara untuk menyakiti si pelaku, tapi justru untuk mengobati si pelaku. Nah, kalau itu bukan bentuk hukuman, berarti kemudian dari segi efek jera tidak tercapai atau bagaimana, Bung? Nah, begini, dalam praktek di sekian banyak negara, kebiri memang berdasarkan penelitian terbukti efektif. Efektif untuk menekan tingkat residivisme si pelaku, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun dengan catatan, kebiri yang efektif macam itu hanya akan bekerja berdasarkan permintaan si pelaku sendiri. Jadi hakim tidak bisa secara sepihak mengabaikan aspirasi dari terdakwa langsung mengatakan Anda dikebiri, tidak bisa. Sekali lagi, kalau kebiri kita harapkan bisa berfungsi secara mujarab atau efektif, maka kebiri itu harus dilakukan memang semata-mata berdasarkan permintaan si pelaku saja. Kalau pelaku menolak, kalau pelaku tidak berkeinginan untuk dikebiri, tapi kemudian dikebiri, justru saya khawatir akan muncul kompleksitas secara psikologis di kemudian hari. Artinya kemudian bukan hukuman, sehingga kalau pelaku tidak mengikuti karena dianggap sebagai pengobatan, maka tidak boleh dijalankan. Tepat, di luar negeri sedemikian rupa. Tapi di Indonesia, berdasarkan regulasi yang sudah saya baca, tidak ada ketentuan bahwa hakim harus menanyakan ke terdakwa, apakah Anda bersedia atau ingin atau tidak dikebiri. Nah, tinggal lagi kita berharap bahwa khazanah pengetahuan majelis hakim cukup luas untuk kemudian mengetahui secara pasti bahwa satu hal yang penting untuk dicari tahu selama proses persidangan berlangsung adalah seberapa jauh terdakwa bersedia atau ikhlas untuk dikebiri dalam rangka menyembuhkan dirinya sendiri. Terakhir Bung Reza, dari perspektif korban, supaya kemudian korban punya keberanian untuk melawan dan kemudian melaporkan perbuatan tidak yang tercela kepada mereka, apa yang harus ditekankan? Saya berkeyakinan bahwa pendidikan integritas tubuh, kesadaran bahwa tubuh adalah sebuah properti yang mulia, yang tidak boleh dijamah atau diganggu oleh siapapun, tidak cukup hanya diedukasi kepada
keluarga kita dalam waktu 1-2 hari, Oke. tapi harus sejak usia dini. Intinya adalah bagaimana agar setiap anggota keluarga kita tahu persis bahwa siapapun yang menjadikan tubuhnya sebagai bahan bercandaan atau bahkan melakukan sentuhan-sentuhan terlarang, maka segera mungkin muncul reaksi spontan, itu merupakan situasi berbahaya. Nah, kesadaran macam itu yang diharapkan akan bisa mendorong para korban maupun potensial korban untuk sesegera mungkin mencari pertolongan atau perlindungan. Oke, Bung Reza, mudah-mudahan ini dialog terakhir kita tentang hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam. Terima kasih.